Mustafa. الحمد للغفور العبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبر والصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يجيء إماما للأنبياء ختما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم والقدوة المرم للعرب والعجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بسيدنا محمد رسول الله وآل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم لا والخلفاء والشرع والأئمة المسلمين شيخ الله عليهم وقرآن المسلمين سيدنا سيدنا مرحبا من جميع هذه وسبح هذه الحديث كان إبراهيم كان يرضي بن حي أبو بكر سيدنا 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 كي أشهر حمد كي محمد عبيد وكي حمد ياسين توكي وكي حجي محمد خالد وشر مغلب هذا الكتاب حبيب عبد الله بن الحداد أن الله الكريم درجاته في الجنة وأن يدعانهم بركاتهم أسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. مولانا سيدنا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى أرواح آبائهم الحاضرين جماعة في هذا اليوم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna bi nuril ilmi wa fahmi wa tuwaddihu lana biha ma usila biha innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal muluk wa kusur wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a bihi wal barakatu 'alaihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fariidatin
wajtahid alla tazala ala taharatin wajaddidil wudu'a kullama ahdathta fa innal wudu'a silahul mu'mini wa mata kana silahu hadiran lam yatajasar aduhu ala janabi min wa qad ja'a rajulun ila akhirih. Jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama masyarakat Cipayung Datar Kebandungan yang saya cintai, saya hormati. Salam ta'zim dari kami pribadi dan jemaah Pondok Gede. Semoga harapan kami tempat ini menjadi berkah. Mohon izin berkenan memberikan waktu kepada saya sesuai dengan kegiatan kita setiap minggu subuh atau ahad subuh. Kita mengambil barokah dari ulama salihin mengarang kitab ini. Mudah-mudahan membekas dan menambah keyakinan kita lagi, menambah wawasan yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu makin menambah keyakinan. Saya berogi nih, di belakang alim ulama ada anak saya, Kiai Haji Sahibul Wafa, doktor, beserta keluarga. Ada Kiai Haji Abu Bakar, MA, Kiai Haji Ahmad Sardini, doktor. Ada Bapak, mohon izin kalau salah sebut, Letnan Kolonel Haji Dr. Andes Yahlikumullah, doktor juga. Kiai Haji Iwan Setiawan, Dr. Haji Mansur, Kiai Haji. Jadi gemetar bacanya nih. Di mana nerangin ini? Mohon izin kalau salah, itulah kebodohan saya. Kalau baik, ambil baik-baik. Bukan mengajari sama sekali, tidak. Ini masih adalah maudhu' luzumut taharah batinan wa zahiran minha wa 'alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fariidatin. Hendaklah kalian selalu memperbaiki wudu setiap menghadapi hal-hal yang fardu atau wudu yang fardu. Sebab kemarin saya sudah jelaskan, wudu itu ada dua istilah. Awal ada wudu lughawiyah dan wudu syar'iyah. Masih ingat ya? Misalnya kemarin habis kita berantem sama istri, maka kalau malas mandi kita disunahkan berwudu. Padahal wudunya tidak punya arti yang signifikan, artinya tidak bisa baca Quran, tidak luput dari masjid dan sebagainya. Tapi dianjurkan untuk berwudu, namanya wudunya bisa ditanzih atau bisa ditaharah, untuk hanya bersih-bersih. Nah, ada wudu syar'i ketika kita mau menghadapi hal-hal yang fardu, sholat, memegang Al-Quran dan sebagainya. Ini untuk menjadi penting. Wajtahid, dan serius, alla tazala ala taharatin, serius kalau urusan mau kebersihan mah. Wajaddidil wudu'a kullama ahdathta, dan perbaharuilah wudu kalian, kamu setiap
kalau ada najis, kalau kamu punya hadas kecil ataupun apalagi hadas besar. Fa innal wudu'a silahul mukmin, karena wudhu itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasar aduku Al-Danawi. Dan wudhu itu menjadi senjata lam yatajasar aduku, setan atau musuh tidak ada yang berani kalau dalam keadaan wudhu. Kalau punya wudhu, musuh, apa itu musuh orang atau musuh setan, musuhnya orang atau musuhnya setan, tidak berani. Saya ingat guru saya ngajarin kalau ada orang berantem di Mekah, nggak mau selesai berantemnya, bilang aja Sallallahu alaihi Muhammad, berhenti lagi ribut ngomong kemarin. Saya waktu di Mekah kemarin gitu ada orang ribut, bisain nggak mau, ya sama yang lain saya baca aja dari jauh Sallallahu alaihi Muhammad, berhenti lah. Kalau kita di Indonesia udah kelepak-kelepuk Sallallahu alaihi Muhammad, nggak ada didengerin. Terus, tapi belum dicoba. Artinya ini masalah wudhu sih. Jadi wudhu banyak yang bercerita tentang sirnya wudhu. Guru saya Kiai Ubaidillah pernah cerita kecelakaan di daerah mana ya, Pantura. Tapi karena emang punya wudhu, mobilnya mungkin kabarnya penyok-penyok, penumpang supirnya selamat sehat. Guru saya Kiai Belowi juga demikian, ketika di Masjidil Haram juga kecelakaan, mobilnya guling-guling, tapi orangnya selamat semua. Itu yang kita tidak rasa. Kalau kita mau, boleh dicontoh, boleh dengerin ini kapan saja. Kalau kita habis buang air kecil, sebaiknya wudhu. Apalagi kalau kita habis berantem. Bahasa saya berantem, paham ini? Wudhu. Kalau segar mandi, dingin mandinya. Walan Danawi, ya, apa setan musuh takut mendekati. Wa qad jaa rajulun ila Syekh Abil Hasan Al-Sazali radhiyallahu anhu yas'alu ay ya'lamahu al-kimiyah fa amarahu Syekh ay yugima indahu sanatan. Ada cerita ini, seorang laki-laki ketemu dengan atau bertemu dengan Abu Hasan Al-Sazali. Kalau masalah ini waliullah dari mazhab Imam Hambal, kalau masalah yang dijazahin atau saya dapat bukunya Sirrul Jalil tentang rahasia-rahasia nama Allah. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah segitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bacalah sebanyak 450 kali. Bisa siang, bisa malam, terserah. Karena saya boleh diijazahin, boleh saya jazahin sama bapak-bapak, boleh? Boleh ya. Ya, saya ijazahin dah sama bapak. Hasbunallah wa ni'mal sebanyak 50 kali. Saya dijazah oleh seorang habib.
Dia minta kepada Syekh Abu Hasan Al-Ghazali untuk diajarkan kimia. Maka saya memerintahkan untuk tekunlah diam selama setahun. Ayyukima indahu sanatan. Wa syarratu alaihi ayyatawadda'a kullama ahdatha wa yusalli rak'atain. Dengan syarat atau mensyaratkan Abu Hasan Al-Ghazali kepadanya untuk berwudu setiap punya hadas dan sholat 2 rakaat. Sholat wudu, habis wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Apa surahnya? Nah, saya ada buku dari Habib Hafid, Pak Mustafa Habib, ada buku. Di situ alumni dari pelajar di sana masih buku saya datang ke rumah, ternyata ada tentang sholat sunnah wudu. Apa surahnya? Surah pertama setelah Fatihah adalah Al-Kafirun. Surah kedua setelah Fatihah adalah surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu dengar, ibu-ibu? Sholat apa, Bu? Sholat sunnatul wudu. Tapi ditambahkan sebelum kita baca surah Al-Kafirun, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru apa tuh penjelasannya? Ya pokoknya itu nanti di rumah cari, saya juga lupa. La wajadallaha tawwabar rahimah. Lau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Diiringi dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 baru baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua sebelum Fatihah diawali juga dengan ayat wa may ya'mal aw yazlim nafsahu summa yaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Di ujungnya ada lagi, di ujungnya dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Itu sunnah wudu. Wa wa'adahu ta'lima ba'da zalika falamma kamulatis sanatu dhahaba dzalika rajulu ila bikrin yastaqi minha ma'an. Dan dijanjikan dia menuntut ilmu. Setelah itu, maka setelah dia belajar selama 1 tahun, sempurna 1 tahun, laki-laki itu pergi ke sumur untuk ngambil air, yastaqi, ngambil air minha ma'an, ngambil air di sumur. Dan dia minta ajarin supaya ada sesuatu yang menjadi manfaat kimia, mungkin bahasanya minta harta karun lah. Pak Kiai, saya ke rumah Kiai mohon izin minta bacaan dong, saya mau belajar nih supaya saya dapat harta karun, itu kira-kira ya. Lalu ya kamu belajar di sini setahun belajar, tapi belum 1 tahun maaf, setelah 1 tahun laki-laki itu ke sumur ngambil air, fatalaan dalu mamlu'an zahaban wa fiddatan. Maka setelah dia tiba itu di ember isinya penuh dengan emas dan perak. Wasabahu bil biri, tapi dia tuang lagi ke sumur itu. Ember yang isi emas sama perak dia tuang lagi ke sumur. Zahidan bihi, karena orang itu zuhud, tidak mau, nggak doyan sama dunia ya, emas perak kan bahasanya dunia. Dia buang lagi ke sumur. Wajah ya Syekh akhbaru faqala Syekh konsep al-ana kulluka kimia wa nasabahu da'iyan ilallah ta'ala. Kemudian laki-laki itu ngadu dah kepada Syekh, maka dia ceritakan itu. Maka Syekh Abu Hasan Al-Ghazali berkata, sekarang yang engkau pengen udah dapat semua.
pengen kimia, itu ternyata harta karun isinya ember, isinya adalah emas dan perak, tapi kamu tuang lagi ke sumur, kamu ternyata orang yang zuhud. Wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala, kemudian dia diangkat menjadi seorang dai yang menyebarkan agama Allah. Nah, inilah salah satu cerita yang bisa mendorong kita, mudah-mudahan walaupun bukan emas berupa emas, tapi artinya begitu besar pahalanya orang yang tajridul wudu, selalu memperbaiki wudu, kemudian sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah wudu, maka pahalanya sama dengan seember yang isinya emas. Bagaimana ember di zaman itu? Apa ember kayak kita yang dari plastik itu kecil, dari ban? Saya yakin embernya gede. Nah, demikian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang kita baca ini, menambah wawasan atau menambah keyakinan kita untuk selalu memperbaharui selalu soal wudu kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mustajaba wa la tudina wa liyasibah wa la taj'alna khalafa amrika wa asal hasbunallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya lupa baca Fatihah. Buat teman kita yang berjuang di sini, pahlawan-pahlawan posilah, di antaranya selain yang nyumbang lah, Allah yang Maha tahu pahalanya. Yang barusan kemarin meninggal adalah Haji Ahmad Marjan, yang bahasa saya separuh jiwa saya hilang karena orang yang bisa memberikan semangat kepada saya dengan canda-candanya yang lucu, dengan bahasa-bahasanya yang membuat saya semangat. Kemudian juga Ustaz Hadi Gada Firdaus, Dr. Andes, begitu pembangunan masjid dimulai, nampak sudah berdiri, lubang-lubang jendela belum ada jendelanya, langsung dilelang sama beliau dengan ibu-ibu Majlis Taklim di suku Salam dan sekitarnya. Kemudian juga sound atau speaker yang di atas, sama mesin-mesinnya juga beliau yang melelang itu, Ustaz Dr. Hadi Firdaus dan juga Ustaz Haji Ahmad Effendi, kakaknya Hadi Firdaus. Persis di sini kita mulai membangun bulan Juni kalau tidak salah. Sekarang sudah bulan Juli, berarti 1 tahun masjid kita selesai dengan jeripaya kita jemaah Porsilah sekecamatan Pondok gede, pondoknya gede. Masa masjid sekupil ini nggak jadi setahun? Nah, ini semuanya kita aturkan juga terima kasih kepada adik saya Dr. Haji Ustaz Haji Haji Sohibul Wafa. Ini orangnya di sebelah kiri saya yang luar biasa, wasilah dari beliau ini masjid berada di Kebandungan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur, segala cita-citanya digabul Allah Subhanahu wa taala. Adapun ke depan saya mencoba itu di belakang sudah ada bangunan. Bagaimana nanti, apakah tahfiz atau santren? Tapi yang jelas di sini Bapak sekalian, mohon izin, mohon maaf kepada ibu-ibu terutama, airnya di sini kurang, bermasalah airnya. Ada sih, cuman tidak terlalu banyak. Kita mau pantek atau mau ngebor belum dapat restu dari warga di sini. Wallahu a'lam alasannya apa? Apakah ada atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu kalau hotel-hotel atau villa-villa yang punya ini gimana tuh air yang banyak. Kira ada masjid susah. Nah, itulah ada rahasia di balik itu. Apa kita ngambil dari
sumber mata air dan sebagainya dan pemikiran. Ini kalau orang banyak aja yang kurang, kalau orangnya pas itu nggak masalah. Ya, kalau orang banyak, kebetulan kemarin juga ada engkong kita sebenarnya engkong alam mengadakan resepsi perkawinan di sini, pernikahan di masjid di sini, resepsinya juga kekurangan air di sini. Itu kalau orang banyak, dia bilang dia ngundang berapa? 1.500 orang yang datang, kata 3.000 orang. Ya kalau undangan 1.500 ya 3.000 ya. Kemudian di sini tukang dagang. Kalau perkawinan di sini 3 hari 3 malam. Mantap. Makanya air kurang. Nah sekarang kita datang sekitar ya mungkin ada 600-700 orang ini ya. Iya. Sebab mau izin juga karena snack yang kita buat dari Jakarta 500 box ada yang nggak kebagian, berarti jamaah lebih daripada 500. Nah airnya mulai kurang. Sabar-sabar aja ibu-ibu ya. Kalau pengen tipis ya bagaimana caranya, ditahan dulu atau gimana. Kalaupun nanti barangkali ada sesuatu yang kurang, mohon izin, mohon maaf. Inilah kita bekerja di kampung orang sudah maksimal, tapi kemampuan kita kayaknya demikian. Mudah-mudahan kita bersinergi, bersaudara dengan orang Kebandungan sini ya. Ya. Apalagi kalau misalnya ada ustadznya yang menikah sama orang sini, itu syaratnya itu sebetulnya. Syaratnya ada ustadz yang nikah sama orang sini, itu pasti aman. Ya. Mengaji saroni lah kalau kakak, saya udah tua. Demikian, dan juga terima kasih banyak doanya kepada saya di waktu haji kemarin, pasti dibacain Fatihah setiap hari Ahad ya. Alhamdulillah terasa nyampe sono saya. Rasa saya buktinya sehat saja mendampingi 92 jamaah berangkat dengan 4 kursi roda sampai di sono menjadi 9 kursi roda. Belum yang pikun, belum yang macam-macam. Tapi doa dari Bapak sekalian saya terasa bahwa saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Demikian walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.